Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Korea yang berjudul Emergency Declaration yang dirilis tahun 2021. Film yang akan membuat kalian ingin membawa masker meskipun tidak ada pandemi. Ya wes, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Jae Hyuk yang merupakan seorang mantan pilot yang akan pergi ke Hawaii untuk pengobatan anaknya yang bernama Somin. Somin ini mempunyai penyakit langka yaitu eksim yang membuat kulitnya merah dan juga gatal-gatal. Somin kemudian ingin ke kamar mandi sendiri karena tak ingin merepotkan ayahnya yang mengantri. Saat dicek ternyata toilet wanita penuh semua dan ia memutuskan untuk pergi ke toilet laki-laki. Kemudian scene berganti ke seorang pria yang bernama Jin Sok di toilet. Ia sedang membedah ketiaknya sendiri untuk dimasukkan sebuah tabung mini agar terhindar dari pengamanan. Setelah selesai, Jin Sok membersihkan lukanya dan ia sadar jika ia sedang diperhatikan dari dalam bilik kamar mandi. Saat akan dihampiri, Jae Hyuk datang dan ternyata itu adalah Somin. Saat akan bersiap-siap masuk ke pesawat, tiba-tiba Jin Sok datang menghampiri Somin dan ayahnya. Ia kemudian melihat koper Jae Hyuk yang akan pergi ke Hawaii dan bilang yang tidak-tidak ke Jae Hyuk. Tapi Somin membisikkan ke ayahnya jika Jin Sok menyembunyikan sesuatu di ketiaknya. Melihat Somin bisik-bisik, Jin Sok merasa marah dan terjadi cekcok karena Jae Hyuk merasa tidak nyaman dengan keberadaan Jin Sok. Karena hal tersebut, Jin Sok akhirnya membeli tiket pesawat dengan tujuan Hawaii untuk mencari tahu hal-hal yang Somin lihat. Kemudian pesawat akan take off. Jae Hyuk dikejutkan dengan Jin Sok yang satu pesawat dengannya dan pesawat pun akhirnya berangkat. Di tempat lain, seorang detektif bernama In Ho mendapatkan laporan tentang video rekaman dari Bocil FF jika ada seorang pria mengancam untuk menjatuhkan pesawat ke Hawaii. Laporan tersebut awalnya diremehkan karena itu dikira prank. Namun detektif dan anak buahnya memilih menyelidiki laporan tersebut karena istrinya juga pergi ke Hawaii. Saat diinterogasi, bocil-bocil tersebut bilang jika pria dalam video adalah Jin Sok yang tinggal di sekitar apartemen mereka. Detektif pun segera mengecek apartemen tersebut dan ternyata apartemen tersebut kosong. Kemudian detektif dikejutkan dengan mayat yang sudah dibungkus plastik. Polisi kemudian datang untuk mengecek area tersebut. Kemudian ditemukan sebuah rekaman seorang ilmuwan sedang membuat sebuah virus berupa bubuk dan virus tersebut diuji coba ke segerombolan tikus. Ternyata virus ini penularannya sangat cepat dan saat dicek ternyata mayat yang ditemukan tadi mati terkena virus. Di pesawat, Jin Sok pergi ke kamar mandi, membedah ketiaknya sendiri untuk mengambil tabung mini sebelumnya. Yang ternyata tabung tersebut berisi virus bubuk yang ada di dalam video dan orang yang di dalam video tersebut adalah Jin Sok. Jin Sok pun langsung menyebarkan virus tersebut di kamar mandi. Saat keluar, ia melihat Somin akan pergi ke kamar mandi tersebut. Beruntung saat akan masuk, Somin diserobot dan tidak jadi ke kamar mandi. Ia kemudian dibisiki Jin Sok kalau semua orang di pesawat akan mati. Saat asik buang air, pria yang menyerobot tadi kejaduan sebuah bubuk virus dari plafon kamar mandi. Ia pun melaporkannya ke pramugari. Si pramugari tersebut mengeceknya dan mencium bubuknya, yang otomatis dia langsung ketularan virus. Jae Hyuk tidak sengaja melihat laptop penumpang di sebelahnya yang sedang melihat video ancaman. Saat dicek, ia sadar jika itu adalah Jin Sok dan ia langsung melaporkannya ke pramugari. Dan Somin juga bilang apa yang sudah dibisikkan oleh Jin Sok. Pramugari pun meminta tanda pengenal Jin Sok yang ternyata ia adalah seorang ilmuwan. Scene berganti ke detektif yang datang ke pihak maskapai untuk mengarahkan pesawatnya kembali ke Korea. Ia juga mengingatkan serangan teroris.
Tapi kurangnya bukti membuat pihak maskapai menolak. Detektif tidak menyerah dan bilang jika ini bukan serangan teroris biasa, melainkan teror biologis. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Pria yang menyerobot sebelumnya sudah mengalami dampak dari virusnya dengan mimisan dan pembuluh darah yang pecah. Panik, ia pergi mencari bantuan ke beberapa kabin yang membuat penumpang ketakutan. Namun sayangnya sudah terlambat. Ia kemudian muntah darah. Beruntung di sana ada seorang dokter, tapi saat dicek pria tersebut sudah tewas. Kapten kemudian mendapat pesan jika di pesawatnya ada serangan teroris. Kopilotnya pun mengecek dan pramugari melapor jika ada penumpang yang tewas. Di tengah kegaduhan, Jae-hyuk yang yakin jika pelakunya adalah Jin-sok langsung melabraknya dan ia menunjukkan ketiak Jin-sok kepada penumpang lain. Tak lama kopilot datang langsung melerai mereka berdua. Saat dimintai KTP, si Jin-sok ini malah lari. Penumpang lainnya pun langsung membantu menangkapnya. Dirasa tertangkap, Jin-sok mengeluarkan virusnya dan menyebarkan virusnya di kabin pesawat. Setelah kondisi tenang, Jae-hyuk menghampiri kopilot yang merupakan teman lamanya. Tapi terlihat hubungan mereka kurang baik. Karena virus yang dilaporkan benar adanya, kopilot menyuruh pilot untuk diam di kokpit saja untuk jaga-jaga. Karena pilot cadangan sudah tertular virus. Namun sayang, sang pilot sudah tertular virus. Dilihat dari tangannya yang melepuh. Terlihat para penumpang sudah mengalami efek dari virus. Kemudian scene berganti di bandara yang sudah dihadiri Menteri Transportasi. Mereka semua membahas virusnya yang lebih mematikan dari virus sejenisnya dan mempunyai efek seperti demam, pembuluh darah pecah, dan kulit melepuh disertai gatal-gatal. Mereka juga menemukan informasi tentang Jin-sok jika ia sebelumnya pernah bekerja sebagai peneliti di perusahaan farmasi bernama Bricom. Tidak menemukan motif Jin-sok, detektif menyarankan untuk negosiasi dengan Jin-sok. Saat nego, si Jin-sok ini ternyata adalah seorang psikopat yang hanya ingin bunuh diri bersama penumpang lainnya karena ia tak punya tujuan lain setelah ibunya meninggal. Dan ia juga senang melihat para penumpang terjebak menunggu kematiannya, seperti para tikus yang diuji coba sebelumnya. Tak lama kemudian sang pilot sudah tewas, yang membuat pesawat jatuh menukik tajam ke bawah. Beruntung Jae-hyuk datang membantu pilot cadangan menaikkan ketinggian pesawat. Saat dicek ternyata Jin-sok sudah tewas karena virus buatannya sendiri. Serangan virus ini sudah sampai masuk berita karena ada seorang penumpang merekam kejadian sebelumnya di pesawat di sosial media dengan wifi pesawat. Karena berita tersebut membuat masyarakat heboh, pemerintah pun akhirnya mengumumkan jika serangan virus tersebut benar adanya. Penghuni apartemen yang sebelumnya ditemukan mayat juga berbondong-bondong mengungsi karena mereka takut tertular. Menteri Transportasi juga akan pergi ke Hawaii untuk menangani warga Korea yang akan mendarat di Hawaii. Karena banyak yang sudah tertular, pramugari memisahkan orang yang sudah mempunyai gejala virus untuk duduk di kabin belakang. Di sini kulit Somin yang melepuh karena eksimnya harus disuruh ke kabin belakang. Detektif juga pergi ke perusahaan farmasi tempat Jin-sok bekerja sebelumnya. Tapi saat akan masuk, ia tidak diizinkan masuk karena tidak ada bukti jika perusahaan tersebut berkaitan dengan serangan virus. Karena hal tersebut, kericuhan pun terjadi antara detektif dan keamanan Bricom. Setelah menunggu beberapa jam, pesawat akhirnya akan mendarat di Hawaii. Namun sayangnya pesawat tidak diizinkan mendarat oleh pihak bandara karena pemerintah Amerika tidak mau ambil resiko jika virus tersebut menyebar.
Dengan terpaksa, pesawat harus kembali ke Korea dengan bahan bakar yang mulai menipis. Penumpang akhirnya panik jika pesawat mereka harus kembali ke Korea dan harus menunggu lebih lama lagi. Keluarga penumpang yang mendengar berita juga ikut bersedih. Menteri Transportasi juga kembali ke Korea dengan perasaan kecewa. Scene kemudian berganti ke detektif yang mendapat telepon dari karyawan Brikom. Ia bilang jika ada orang yang membantu Jin Sok dalam membuat virusnya, karena orang tersebut langsung bergegas pulang begitu mendengar serangan virus. Mendapat informasi barusan, detektif bersama anak buahnya bergegas menggerebek orang tersebut. Tapi si tersangka malah kabur. Detektif dan rekannya langsung mengejar. Karena tidak memperhatikan jalan, mereka berdua akhirnya kecelakaan. Pria yang dikejar detektif bukannya kabur, ia malah membantu detektif yang terluka. Setelah ambulan datang, pria tersebut bukanlah kaki tangan Jin Sok, melainkan ia ditipu oleh Jin Sok. Karena Jin Sok ini sebelumnya meneliti sebuah virus mutasi yang sangat menular dan sangat berbahaya yang bernama SC1. Tapi rekan-rekan Jin Sok tertular virus tersebut dan hanya Jin Sok saja yang tidak tertular. Karena hal tersebut, Jin Sok dipecat tidak hormat karena dituduh mengekspos virus SC1 ke publik. Jin Sok ini kemudian minta sampel virus untuk membersihkan namanya, yang padahal virus tersebut digunakan untuk serangan di pesawat. Detektif kemudian pergi ke rumah sakit tempat rekan Jin Sok yang masih bertahan dari virus. Di sana detektif mendapat informasi jika virus tersebut sudah ada obatnya di perusahaan Brikom. Informasi tersebut langsung diberikan kepada menteri. Kopilot yang sudah tertular tidak akan bertahan lama untuk mengendalikan pesawat. Jae-hyuk yang mantan pilot diperintahkan untuk membantu kopilot menjalankan pesawatnya. Di sini kita akhirnya tahu jika Jae-hyuk berhenti menjadi pilot karena merasa bersalah terhadap kematian istri kopilot saat pesawat yang dikendalikan Jae-hyuk melakukan pendaratan darurat. Di kabin penumpang ada orang yang membuat kita kesal, seperti bapak-bapak di film Train to Busan yang sama-sama hanya memikirkan diri sendiri. Ia dengan semena-mena mengusir orang dari kabin depan ke kabin belakang, yang dimana kabin belakang diisi orang-orang yang sudah tertular virus. Kemudian Menteri Transportasi datang ke Brikom untuk meminta vaksinnya. Jika tidak, perusahaannya akan ditutup karena pemerintah Korea tahu jika virusnya berasal dari Brikom. Karena hal tersebut, Brikom akhirnya setuju untuk memberi vaksinnya secara gratis ke semua penumpang. Mendengar berita dari handphone para penumpang sangat gembira karena mereka masih bisa selamat. Kopilot tiba-tiba mengalami muntah darah. Ia kemudian memutuskan untuk mendarat di kota Narita, negara Jepang, karena ia sudah tidak kuat lagi menerbangkan pesawatnya dan juga akan mengisi bahan bakar. Pemerintah Korea langsung menghubungi Jepang untuk diizinkan mendarat. Namun sayangnya lagi-lagi mereka mendapat penolakan. Jepang menolak karena mereka tidak mau ambil resiko juga seperti Amerika. Tapi di sini kopilot masih ngotot untuk mendarat di Jepang, sedangkan Jepang sudah mengirim angkatan udara untuk mengusir pesawat Korea. Pesawat Jepang mulai menembak suar untuk peringatan. Namun kopilot tidak mempedulikan hal itu dan tetap ingin mendarat di Jepang dengan kondisi yang kurang baik. Pesawat Jepang kemudian memberi tembak peringatan agar pesawat Korea pergi. Tapi lagi-lagi kopilot masih ngotot ingin mendarat. Saat akan sampai di landasan, satu pesawat Jepang akan menabrakkan diri ke pesawat Korea. Beruntung tidak terjadi tabrakan karena kopilot memutuskan untuk pergi. Tak lama kemudian kopilot pingsan yang membuat pesawat tidak terkendali. Jae-hyuk pun langsung menolong kopilot dan mengambil alih pesawatnya. Pemerintah Jepang mengeluarkan alasan penolakan pesawat Korea.
yaitu pemerintah Jepang meyakini jika virus di dalam pesawat adalah virus bermutasi yang penyebarannya lebih cepat dibandingkan virus aslinya. Karena pernyataan Jepang, para penumpang menganggap jika vaksinnya tidak akan ampuh karena setidaknya butuh uji coba beberapa bulan. Terjadi cekcok antara pejabat Korea karena yang satu tidak yakin mendaratkan pesawat Korea di Seoul karena vaksinnya yang masih belum 100% ampuh, dan masyarakat Korea yang lain dengan teganya membuat petisi menolak pendaratan pesawat Korea. Detektif yang mendengar hal tersebut langsung pergi ke ruang isolasi bandara untuk menyuntikkan virus kepadanya agar dijadikan bahan uji coba vaksin demi istri tercinta. Jae-hyuk yang sedang OTW ke Seoul dijaga oleh Angkatan Udara Korea agar tidak mendarat. Menteri Transportasi mendapat informasi jika detektif menyuntikkan virusnya, langsung mengecek keadaan detektif yang berjuang melawan virusnya. Para penumpang dibuat sedih karena membaca komentar warga Korea yang menolak pendaratannya, dan warga lainnya melakukan demo besar-besaran di bandara agar pesawat tidak mendarat karena takutnya virusnya akan menyebar. Padahal pihak pemerintah sudah membuat tempat isolasi yang sangat ketat. Para penumpang yang tidak ada pilihan lain akhirnya memutuskan untuk tidak mendarat demi keluarganya di daratan agar tidak tertular. Jae-hyuk kemudian menghubungi pihak bandara kalau dia bersama penumpang lainnya memutuskan untuk tidak akan mendarat agar virusnya tidak menular kemana-mana, dan Jae-hyuk memutus komunikasinya. Setelah memutuskan tidak mendarat, para penumpang menghubungi masing-masing keluarganya untuk berpamitan. 누나랑 알았지? 엄마랑 누나 좀 부탁. 가기로 했던데 여행도 가고 싶은데. 사랑해 우리 딸. Tak lama Jae-hyuk memutus komunikasinya, ternyata antivirusnya ampuh dan kondisi detektif semakin membaik. Namun sayangnya mereka tidak bisa menghubungi pesawat karena Jae-hyuk yang sudah memutus komunikasi. Pihak maskapai kemudian menyuruh keluarga penumpang untuk menghubungi keluarganya jika vaksinnya sudah berhasil. Hal itu tentu saja membuat semua penumpang pesawat sangat gembira. Kabar gembira tersebut tak bertahan lama karena Jae-hyuk harus menghadapi masalah saat akan mendarat karena bandara berikutnya terlalu jauh dan pesawat tidak akan sampai karena bahan bakar menipis. Mau tidak mau Jae-hyuk harus mendaratkan pesawatnya di bandara yang terlalu dekat dengan pesawat, yang dimana jika pesawat terlalu cepat akan membuat pesawat jatuh di luar landasan, dan Jae-hyuk juga harus melawan angin yang akan berubah arah setiap 10 menit. Jae-hyuk pun langsung mematikan mesin pesawat untuk hemat bahan bakar dan langsung memutari bandara dengan ketinggian rendah untuk mengurangi kecepatan pesawat. Setelah berputar-putar cukup lama, Jae-hyuk langsung mendaratkan pesawatnya dengan kecepatan yang masih tinggi. Beruntung dengan pengalaman Jae-hyuk menjadi pilot, pesawat berhasil mendarat dan semua penumpang selamat kecuali yang sudah tewas karena terkena virus. Setelah kejadian tersebut, para penumpang mengadakan makan bersama, sedangkan detektif masih belum sepenuhnya sembuh karena dosis virus yang disuntikkan ke tubuhnya terlalu banyak, dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Emergency Declaration, dimana film ini sangat bagus, dramanya dapet dan tegangnya juga ada. Jika kalian suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.